Kami dari tim Electrozen akan mempresentasikan proyek lomba IoT iTeam 2021 dengan tema Smart Aquaculture pada budidaya ikan lele. Anggota tim dari kami yaitu 1. Kurniawan Budi Kusnanto sebagai ketua, yaitu saya sendiri. 2. Abdul Mujibur Rahman Lutfi sebagai anggota 1. Halo. 3. Nilam Andisa Fitri sebagai anggota 2. Halo. Latar belakang dari Smart Aquaculture sendiri yaitu dengan berdasarkan data Ditjen Perikanan, Budidaya Kelautan dan Perikanan, produksi 2017 meningkat 1,8 juta ton, melesat 131,7% dari pencapaian tahun sebelumnya. Atas dasar di atas, kami mempunyai gagasan dalam pengembangan teknologi pada bidang perikanan. Teknologi yang dapat kami hubungkan berupa monitoring terhadap kondisi kolam, di mana kondisi kolam sangat mempengaruhi hasil panen ikan lele. Untuk implementasi Smart Aquaculture sendiri yaitu salah satu bentuk pengaplikasian konsep Smart Aquaculture dalam meminimalisir angka kematian ikan lele adalah dengan memanfaatkan dan mengembangkan teknologi monitoring berbasis IoT diterapkan pada suatu kolam. Dengan mengimplementasikan Smart Aquaculture sebagai monitoring kolam merupakan salah satu opsi dalam memudahkan para petani lebih cepat, efektif, dan efisien dalam mengontrol kolam dalam pH air. Oke, untuk rangkaian monitoring budidaya lele, itu di sini terdapat ESP8266, WIMOS D1 Mini 8266, dan terhubung oleh 3 sensor, yaitu sensor pH, sensor suhu air, sensor ketinggian air. Sensor ketinggian air menggunakan HCSR 04. Dan untuk outputannya sendiri menggunakan pompa otomatis atau water electric solenoid yang terhubung dari relay. Data-datanya yang dari sensor pH, sensor suhu air, dan sensor ketinggian masuk dalam WIMOS dan dikirim ke dalam sistem web. Berikut merupakan sistem monitoring yaitu menggunakan model IFT3. Unit pengolahan utama menggunakan node MCU V3 sebagai microcontroller yang telah memiliki ekstensi modul WiFi tertanam. Unit prosesor utama node MCU V3 mengumpulkan data eksperimen dari setiap sensor. Bacaan data dari semua sensor akan dikirim menggunakan protokol MQTT ke cloud server untuk dianalisis sebelum divisualisasikan ke perangkat klien. Kemudian di sini merupakan model IF33 yaitu berisi sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh pengguna untuk mengintegrasikan sistem sensor dengan relay. IF33 di sini dibagi menjadi 2 bagian yaitu if this dan that. Dalam if status this, pengguna memasukkan kondisi sensor yang meliputi 3 parameter yaitu under value, over value, dan time. Then menyatakan pengguna memasukkan tindakan yang akan dijalankan. Jika kondisi adalah benar, ada 3 parameter dalam then that, yaitu ID relay, periode, dan over value. Di sini saya akan menjelaskan webpage yang sudah kami bangun. Untuk tampilan pertama akan disuguhkan dengan tampilan login, di mana setiap petambak akan diminta untuk login dengan username dan password yang sudah dibuat. Di sini saya akan masukkan dengan yang sudah saya buat. Terus saya akan ingat dan masuk. Baik, seperti inilah tampilan dari dashboard monitoring yang sudah kami buat. Di sini akan terlihat status alat itu on, dan untuk pompa air bersih itu off. Terus untuk pompa air kolamnya itu juga off. Terus untuk pipa pakannya off. Di sini setiap alatnya itu juga mempunyai waktu di mana dia menunjukkan real time waktu yang ditunjukkan. Untuk status alatnya itu on, diperbarui, ini paling update. Terus untuk pompa air bersihnya itu off, itu diperbarui 3 hari yang lalu, karena pompa air bersih sendiri itu akan dinyalakan ketika setiap 1 minggu sekali. Dan pompa air kolam itu diperbarui 2 hari yang lalu untuk mengeluarkan air kotor yang ada dalam kolam, dan ini terakhir diupdate adalah 2 hari yang lalu. Terus untuk pipa pakan sendiri ini off, terakhir diupdate-nya itu 5 jam yang lalu. Pipa pakan ini akan dinyalakan setiap pagi dan sore. Terus untuk data yang kami dapatkan adalah sebagai berikut dari grafik yang kami tampilkan.
Untuk nilai suhunya dari 1 minggu kita menggunakan parameternya itu 1 minggu, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk nilai suhu yang kami dapatkan pada monitoring terakhir itu adalah 27, di mana nilai 27 ini termasuk dalam kategori suhu yang panas untuk kolam. Terus untuk tinggi airnya itu ada 125 terakhir. Ini termasuk dalam kategori tinggi air yang tinggi. Terus untuk pH-nya sendiri terakhir adalah nilainya tuh 7, dan nilai 7 itu termasuk dalam kategori tingkat keasaman kolam yang normal. Terus berikut adalah tabel sensor ataupun riwayat yang sudah kami data, kita ambil dari MySQL. Oke, sekian presentasi dari tim kami. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.